selamat malam semuanya. Terima kasih buat waktu yang udah diluang ini buat kita melakukan diskusi malam ini. Sebelumnya, kenalin, aku Cinti Evelyn dengan NIM 210200379. Aku dari Fakultas Hukum, dan malam ini aku yang bakal jadi moderator dalam diskusi kita. Nah, biar lebih saling kenal nih, aku mau teman-teman semua buat perkenalan di satu-satu. Bisa dimulai dari Rauda dulu. Oke, baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 210902038 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke. Perkenalkan, nama saya Wanisa Panjaitan dari Fakultas MIPA, jurusan Fisika. Oke, kalau begitu lanjut nih ke Bima, perkenalannya dong. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Bima Benaswaru dengan NIM 210902063. Saya dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terima kasih. Oke, sekarang Marwansyah nih, boleh dong perkenalannya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Marwansyah Siyutonga dari Fakultas Ilmu Budaya. Oke, salam kenal ya semuanya. Nah, sekarang kita bakal mulai nih diskusi kita. Seperti yang teman-teman tahu, tema dari penelitian kita adalah bagaimana Pancasila itu di mata masyarakat Indonesia. Jadi di sini saya bakal menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tentang pendapat teman-teman tentang apa itu Pancasila. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, menurut teman-teman Pancasila itu apa sih? Menurut saya, Pancasila merupakan pilar ideologis negara yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, serta pemersatu dan pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut saya, Pancasila merupakan ideologi dari negara kita, negara Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pedoman bagi aktivitas kita sehari-hari. Jadi, Pancasila merupakan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih moderator. Menurut saya sendiri, Pancasila adalah sistem yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi Pancasila itu sendiri merupakan sumber hukum dasar nasional yang berlaku di Indonesia. Kurang lebih seperti itu menurut saya moderator. Terima kasih. Sekarang aku mau dengar dong pendapat dari Marwansyah tentang apa itu Pancasila. Ya, menurut pendapat saya, serupa dengan teman kita Bima dan Jannah, tidak jauh-jauh saya juga berpendapat sama. Karena ya Pancasila dengan atas namanya Pancasila yang artinya 5 dasar sebagai dasar hukum untuk negara Indonesia dan juga kita sebagai kehidupan yang bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pendapat teman-teman semua nih. Jadi yang bisa aku simpulin kalau kita semua sepakat kalau Pancasila itu adalah ideologi bangsa dan tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berlanjut nih ke pertanyaan kedua. Kalau kita lihat, Pancasila kan punya 5 sila. Kalau menurut teman-teman, apakah setiap sila dalam Pancasila itu sudah diterapkan dengan baik dalam kehidupan kita, atau kenyataan yang terjadi sekarang justru sebaliknya? Boleh siapa yang mau pertama nih berikan pendapat? Menurut saya, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana masih banyak bangsa Indonesia yang tidak dapat menghargai satu sama lain dan masih membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Jadi kalau menurut saya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila sendiri sudah mulai diterapkan tapi belum maksimal. Salah satunya itu adalah sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, yaitu kelangkaan minyak goreng, di mana masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin itu mengalami kesulitan untuk membeli minyak goreng karena harganya yang naik hingga 2 kali lipat dari harga normal. Sedangkan untuk masyarakat atas, mereka dapat dengan mudah membeli minyak goreng tersebut tanpa memikirkan harganya. Dari situ dapat kita lihat bahwa di kehidupan sehari-hari keadilan sosial bagi masyarakat itu belum terjadi secara maksimal.
Jadi menurut saya itu adalah tugas pemerintah untuk lebih memaksimalkan keadilan supaya terjadi secara merata dalam lingkungan masyarakat. Begitu. Terima kasih. Oke, wah pendapatnya lumayan sangat bagus nih ya. Kayak kata Rauda nih, itu tugas pemerintah untuk mewujudkan keadilan. Namun di beberapa kasus kita bisa lihat bahwa pemerintahlah yang membuat masyarakat kecil itu tidak mendapatkan keadilan. Kalau menurut Bima nih, kira-kira gimana kita mengatasi masalah pemerintah yang ikut andil dalam membuat ketidakadilan dalam masyarakat? Baik, terima kasih. Menurut saya memang pemerintah itu mempunyai peran penting dalam menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Untuk menerapkan keadilan sosial ini kita butuh pemerintah, tapi seperti yang kita tahu pemerintah juga sering sekali tidak melakukan sila yang kelima ini. Mungkin saran dari saya untuk pemerintah, mungkin dari kita sendiri sebagai masyarakat, kalau pemerintah nggak mau menerapkan keadilan sosial itu, kita sebagai masyarakat yang menerapkan keadilan sosial itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih buat jawabannya Bima. Nah, sekarang saya mau tanya nih pendapat Marwansyah tentang apakah Pancasila itu sudah diterapkan dengan baik sila-silanya dalam kehidupan atau tidak? Silahkan. Ya, untuk saya sendiri, kita kan seperti yang dibahas Raudatul dan Bima, bahwa untuk sila kelima belum ada bukti nyatanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi menurut saya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah kepada rakyatnya, sudah sangat adil. Kenapa saya bilang begitu? Walaupun seperti teman-teman bilang, pemerintah tidak adil kepada rakyat kecil, buktinya kita masih dikasih seperti kartu Indonesia Pintar untuk rakyat miskin dan juga bansos-bansos di setiap kelurahan. Dan itu khususnya dikasih hanya untuk rakyat miskin saja. Dan bukan itu saja, banyak manfaat yang dikasih pemerintah kepada rakyat miskin lainnya berupa subsidi-subsidi lainnya, seperti juga minyak goreng. Untuk sekarang minyak goreng juga disubsidi pemerintah seperti di Indomaret. Mereka juga mengecilkan atau memperendah harga minyak goreng untuk kalangan bawah sehingga dapat membeli minyak goreng. Jadi tidak semuanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu tidak kita laksanakan. Buktinya pemerintah juga memikirkan rakyat-rakyat kecil supaya dapat hidup merata dan juga hidup senang seperti kita kalangan atas juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya Marwansyah. Jadi saya bisa simpulkan nih kalau menurut kita mungkin keadilan sosial sudah terlaksana, namun di beberapa kasus kadang masyarakat yang lebih kecil susah mendapatkan keadilan itu ya. Jadi saya sebagai moderator memberikan saran, harapan kepada kita semua supaya kita mulai dari diri kita sendiri seperti yang saudara Bima katakan, untuk bisa mewujudkan keadilan sosial itu sendiri dalam kehidupan kita, dari hal-hal kecil, mungkin dalam kuliah, dalam kelas kita bisa adil kepada teman-teman semua nih, kita nggak usah merampas hak teman-teman. Jadi setidaknya kalau mereka yang kalangan atas, pemerintah tidak bisa mewujudkan keadilan bagi kita rakyat kecil, setidaknya dari diri kita sendiri kita bisa mulai. Nah, sekarang saya mau tanya nih tentang sila lain dalam Pancasila, itu sila yang pertama nih tentang ketuhanan yang Maha Esa. Menurut teman-teman, bagaimana sih penerapan sila yang pertama ini dalam kehidupan kita? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau bagaimana menurut teman-teman? Silahkan, siapa yang mau jawab pertama? Izin moderator. Oke, silahkan. Untuk penerapan sila pertama, mungkin dari kelima sila yang ada, sila pertama lah yang paling sering saya lakukan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ketika umat agama lain yang berbeda dengan saya melaksanakan ibadah, saya menghargai mereka ketika mereka melaksanakan ibadah mereka. Jadi menurut saya sila pertama ini sudah sering saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain nih yang mau jawab tentang sila pertama, silakan. Izin moderator. Oke, silakan Rauda. Baik, menurut saya jika berkaca dari sila pertama,
saya lihat dari pengalaman saya sendiri juga penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari itu sudah berjalan dengan baik juga. Contohnya di daerah saya sendiri yang ketika masyarakat agama A melaksanakan ibadahnya, masyarakat agama B atau agama yang lainnya saling menghormati. Begitu juga ketika perayaan hari-hari besar, kami saling membantu atau bergotong royong untuk sama-sama menyukseskan hari tersebut. Jadi menurut saya untuk penerapan sila pertama sudah maksimal di daerah saya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rauda. Sekarang nih terakhir dari pendapat Marwansyah tentang sila pertama. Silahkan. Ya, sesuai dengan isinya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu kembali juga kepada individu masing-masing yang akan percaya kepada Tuhannya masing-masing. Tidak perlu mengganggu agama orang lain. Ya, saran saya untuk kita bermasyarakat sebagai masyarakat Indonesia yang percaya akan Pancasila sebagai dasar hukumnya, marilah kita tetap bersolidaritas dan bertoleransi tanpa membeda-bedakan di antara kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang saya simpulkan dari jawaban teman-teman semua adalah sila pertama sudah diterapkan dengan sangat maksimal. Dilihat dari kita saling menghargai teman-teman kita yang beragama berbeda dari kita. Oke, jadi sepertinya pertanyaan sudah saya ungkapkan semua. Nah, untuk menutup nih diskusi ini, saya ingin teman-teman memberikan saran atau kesan mungkin tentang Pancasila ini, lebih ke saran sih sebenarnya, bagaimana supaya Pancasila ini ke depannya lebih dapat diterapkan dengan baik lagi. Dimulai dari Marwansyah mungkin. Ya, kalau untuk saran Pancasila, ya sebagai masyarakat untuk terus bertoleransi tanpa membeda-bedakan, dan juga kita harus selalu mensupport kita tanpa harus mencelanya ataupun mengkritiknya. Kita harus sebagai rakyat harus terus mendukung negara kita dan juga pemerintah untuk dalam pembangunan ini sesuai dengan Pancasila dan visi-misinya. Terima kasih. Berat. Oke, terima kasih Marwansyah. Sekarang boleh saran dari Saudara Bima. Baik, saran dari saya agar masyarakat menerapkan sila-sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin dari pemerintahnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kita sebagai masyarakat menjalankan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Tapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri, apakah dia mau melaksanakan sila dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia, seharusnya kita bisa menerapkan pendidikan masyarakat Indonesia, seharusnya kita bisa menerapkan pendidikan sila-sila dalam Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih sarannya Bima. Buat Rauda nih, sekarang kira-kira sarannya apa ya buat kita semua? Baik. Kalau saran dari saya sendiri, singkat-singkat saja. Saran dari saya sesama masyarakat Indonesia, marilah kita hidup dengan damai, adil, jujur, dan tidak mencoba untuk merampas hak orang lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih buat saran teman-teman semua. Nah, saya akan tutup nih dengan sedikit saran dari saya tentang Pancasila. Seperti yang sudah teman-teman katakan, bahwa untuk Pancasila bisa diterapkan dengan lebih baik lagi, kita harus mulai dari diri sendiri juga. Kita harus menghargai orang lain, kita harus menghormati apapun pilihan orang lain, dan berusaha menciptakan kedamaian di lingkungan kita. Oke, jadi sekian kira-kira diskusi kita. Terima kasih buat teman-teman nih yang udah mau memberikan pendapat, saran atas pertanyaan-pertanyaan kita tentang tema kita, bagaimana Pancasila itu di mata masyarakat. Oke, sekian. Selamat malam teman-teman. Tapi menurut saya